Pagi ini, sekitar jam 8 pagi, kami bersama teman-teman pergi melihat jerat sebelum pergi survei mencari kayu garu. Setibanya di lokasi jerat, dan di mata jerat yang kelima mendapatkan satu ekor landak. Tapi sayangnya, landak sudah habis dimangsa oleh penguasa penghuni hutan Kalimantan. Sepertinya itu adalah macan. Di sini hanya bekas kakinya saja yang tertinggal dan beberapa potongan daging yang tercecer. Macan. Dengan panas. Oke, sahabat petualang, kemarin kita pasang jerat, tapi ada binatang yang kena di sini, yaitu landak. Tapi binatang apa yang memakan sehingga kakinya ini tinggal dagingnya, dimakan sama binatang lain. Sepertinya di sekitaran sini ada si belang atau binatang yang bisa dibilang penghuni hutan Kalimantan yang memakan hasil jerat kami di sini. Dan di sini kita temukan bekas telapak kakinya. Ini bekas telapak kakinya cukup lumayan besar, sebesar telapak tangan, kurang lebih telapak tangan kurang dewasa. Yudi baru. Lu peluang kan sebenarnya peluang di bekas jari. Kukunya 2, 3, 4, 5. Bekas darahnya. Setelah kami lihat bekas memangsa daging landak ini, tidak lain ini adalah bekas dari penghuni hutan rimba Kalimantan, yaitu macan. Walaupun kami belum pernah bertemu dengan binatang tersebut, akan tetapi dari jejak kakinya bahwa itu adalah benar-benar macan. Dari kejadian ini, kami selalu waspada apabila pergi survei mencari kayu garu dan selalu mengingatkan sama kawan-kawan bahwa selalu utamakan keselamatan dan selalu waspada. Setelah selesai melihat jerat, saya kembali ke camp dan untuk bersiap-siap pergi survei kayu garu bersama Bro Sukri. Bro Sukri adalah salah satu senior saya dalam mencari kayu garu. Beliau sudah puluhan tahun menjelajah hutan Kalimantan ke berbagai penjuru. Dan ini termasuk kedua kalinya saya sama-sama jelajah hutan Kalimantan untuk mencari kayu garu. Seperti inilah kami ketika survei mencari kayu garu, jalan dan terus berjalan sambil menoleh ke kiri kanan, sambil memperhatikan pohon garu. Walaupun terkadang dalam satu hari kami tidak menemukan pohon garu, akan tetapi kami tidak pernah putus asa, cari dan terus mencari. Sampai akhirnya Bro Sukri menemukan satu pohon garu, jenis garu beringin. Tanpa pikir panjang, Bro Sukri langsung mengecek pohon garu ini dengan cara dibacok sampai ke ampulur atau bagian tengah dalam pohonnya. Seperti inilah cara mengecek pohon garu. Jika pohon garu ini memiliki tanda-tanda, baru kami tebang. Akan tetapi, jika pohon garu ini tidak memiliki tanda, maka kami biarkan dan mencari pohon garu yang lain. Dan kelihatannya pohon garu ini masih muda. Belum tembus ampor. Oke, kalau tidak ada biarkan dia hidup. Oke, ini kita temukan satu pohon garu dengan diameter sekitar
20 cm. Kita tes di bagian sini. Di bagian empulurnya, kita lihat bagian empulurnya. Apabila di bagian empulurnya cukup lumayan tua, itu tandanya bahwa garu ini biasanya ada isi. Tapi jika empulurnya masih kecil seperti ini, masih keras, itu tandanya garu ini tidak memiliki dan kita tidak tebang. Jadi buat teman-teman yang selalu bilang kita menghabiskan habitat pohon garu, jadi seperti ini. Jika pohon garu itu tidak memiliki isi, maka kita akan biarkan dia dan kita tidak tebang dia. Hanya saja kita mengetes di bagian sini. Dan ini bekas kita bacok beberapa tahun ke depan, dia akan menutup kemudian menjadi gubal garu dan terbentuk secara alami gubal garu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah bahwa para pencari kayu garu itu sapu bersih. Setiap ketemu pohon garu selalu ditebang dan selalu ditebang. Oke, semangat para pejuang Double King. Setelah itu kami lanjutkan pencarian dan kami berjalan sudah cukup lumayan lama, tapi belum juga menemukan pohon garu yang memiliki isi. Hari sudah mulai siang, sekitar pukul 12 dan kami beristirahat untuk makan siang. Di sini saya bersama Bro Sukri mengumpulkan kayu kering untuk membuat api. Ini rumahnya. Apa ini guys? Biarkanlah dia rumahnya mantap. Di sini kami membuat api untuk membakar Indomie. Seperti inilah kami para pencari kayu garu. Kami survei hanya berbekal Indomie 1 bungkus dan air minum 1 botol. Sebelum Indomie dibakar, terlebih dahulu Indominya dikasih air secukupnya, kemudian diikat di kayu. Tujuannya supaya ada pegangan dan airnya tidak keluar saat dibakar. Dan akhirnya Indomie siap untuk disantap. Seperti inilah cara kami jika berada di dalam hutan. Segala sesuatu sudah disiapkan oleh alam, tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkannya. Seperti menggunakan piring dari daun. Setelah selesai makan siang, kami lanjutkan lagi pencarian kayu garu. Dan di suatu tempat kami menemukan sebuah gua sumur yang sangat dalam dan bisa saja membahayakan bagi pencari kayu garu jika tidak berhati-hati. Oke, sahabat petualang, ini posisi kita sekarang lagi survei mencari kayu garu, tapi kami berdua temukan salah satu goa atau lubang seperti sumur. Nah, perlu kita selalu waspada apabila kita berjalan di dalam hutan, karena kadang kita tidak sangka di depan kita ada goa atau sumur yang seperti ini, yang kiranya bisa membahayakan kita jika kita berjalan di tengah hutan. Jadi bukan hanya menghindari tersesat saja di dalam hutan, tapi banyak sekali hal-hal yang harus kita selalu waspada dan kita selalu berhati-hati apabila kita berada di hutan Kalimantan. Salah satunya goa seperti ini. Di sini tidak ada gunung batu, di sana gunung tanah semua di sana, dan posisinya ini dataran, tapi ada salah satu lubang berbentuk seperti sumur dan sangat berbahaya apabila kita berjalan tidak berhati-hati. Kita bisa terjerumus atau jatuh ke dalam lubang tersebut dan bisa mengakibatkan fatal. Karena hari sudah mulai sore, jadi kami harus putar balik menuju ke camp.
Walaupun hari ini kami tidak mendapatkan hasil, tapi kami tetap semangat karena masih ada hari esok. Setibanya kami di camp, beberapa teman belum ada yang kembali pulang ke camp. Dan kami yang pulang duluan langsung merebus air untuk membuat kopi dan memasak nasi. Oh ya, kebetulan hari ini Bro Sukri yang punya jadwal memasak. Aturan para pencari kayu garu seperti ini, yang punya jadwal masak harus memasak. Di sini kami memasak menggunakan kayu bakar, bukan menggunakan kompor gas. Setelah nasinya masak, Bro Sukri langsung membuat sayur. Kebetulan ada daging kancil atau pelanduk yang kami dapat berburu kemarin malam. Oh ya teman-teman, seperti inilah daging kancil atau bahasa Kalimantannya sering disebut dengan pelanduk. Postur dagingnya yang lembut dan dagingnya sudah dikeringkan dengan cara pengasapan. Pokoknya kalau masalah memasak, Bro Sukri paling andalan. Segala resep sudah dikuasainya, mulai dari masak asam, tumis, dan lain sebagainya. Apalagi kalau masalah memasak daging. Nah, kali ini Bro Sukri akan memasak tumis asam pedas, yaitu daging kancil. Tapi yang namanya makan di hutan, sayur apa aja pasti enak. Sensasinya beda sama makan di rumah. Yang biasanya makan di rumah 1 piring, pasti kalau di hutan jadi 2 piring. Apalagi Bro Sukri yang turun tangan dalam memasak. Pokoknya Bro Sukri yang terbaik. Oke, setelah sayurnya masak, kami langsung gaskan karena tidak sabaran melihat masakannya Bro Sukri. Lambat sedikit, pasti tidak kebagian. Hari sudah mulai sore, bukan berarti kerjaan kami sudah selesai. Saya bersama teman-teman mulai beristirahat untuk mempersiapkan tenaga nanti malam karena ada sedikit kayu garu yang kami harus bersihkan. Dan ini ada sedikit kayu yang saya dapat kemarin, kualitasnya cukup lumayan bagus. Ini akan kami bersihkan. Membersihkan kayu garu kecil seperti ini harus memiliki kesabaran tingkat dewa, karena salah sedikit tangan kena pisau raut. Harus membutuhkan konsentrasi yang cukup. Dan seperti inilah bentuk kayu garu yang sudah dibuang kayu putihnya. Langkah selanjutnya adalah tahap finishing, menggunakan alat raut yang ukurannya paling kecil. Sekitar jam 10 malam, tiba-tiba hujan lebat turun, disertai petir dan angin. Kami pun berhenti untuk meraut kayu garu, karena sangat berisiko jika kita meraut kayu garu di saat hujan angin. Yang kita takutkan adalah kayu tumbang, dan kita kaget dalam posisi memegang pisau raut sehingga nantinya bisa melukai diri kita sendiri. Malam ini kami diguyur hujan nih. Hujannya cukup lebat sekali dan suasana pasti dingin sekali di sini. Jadi kita selalu waspada apabila hujan lebat seperti ini karena takutnya ada angin aja. Tapi alhamdulillah hujannya sudah mulai rendah. Dari tadi hujannya cukup lumayan lebat, jadi
udah jadi was-was untuk tidur. Inilah salah satu cabaran buat para pencari kayu garu apabila di dalam hutan terjadi hujan atau angin yang kencang. Itulah yang kita takutkan. Semoga aja kami baik-baik semua di sini dan tidak ada terjadi apa-apa. Oke. Kami pikir hujannya akan segera reda, tapi sepertinya semakin lebat dan membuat suasana malam menjadi semakin dingin. Dan hujannya pun berlanjut sampai pagi, sehingga kami hanya bisa berdiam di pondok saja. Setelah kurang lebih jam 5 sore, hujannya reda. Saya bersama teman-teman masih berdiam di pondok sambil membersihkan kayu garu. Dan teman-teman yang punya giliran memasak untuk persiapan makan malam. Dan kebetulan hari ini menunya masak daging landak. Ini Pak Bodon. Nah, untuk sementara kita ambil kualitas teri dulu teman-teman sebelum kita dapat double super. Karena usaha yang kita jalani ini berawal dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu loh. Nah, ini namanya kualitas teri. Kenapa disebut kualitas teri? Karena kualitas seperti ini termasuk kualitas yang paling murah di antara size-size garu yang kita dapat. Nah, harganya seperti ini kisaran antara 3 juta sampai 5 juta ke atas per kilonya, begitu. Nah, ini namanya Bro Sahidan. Cukup lumayan lama juga bergelut di dunia penggaruan. Bahkan dia pernah mencari kayu garu sampai di negeri Upin Ipin, yaitu Malaysia. Oh, pacat itu. Oh. Kasih makan dia orang. Kasihan. Nggak punya bapak mereka dua ini. Jadi kami kasih makan sudah. Kasihan mereka dua. Seperti inilah kondisi kami di dalam hutan. Sekarang saya jadi tukang masak. Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, saya lihat di dalam hutan itu siapa yang jadi tukang masak. Sebenarnya kami di dalam hutan, para pencari kayu garu itu tidak ada jadi tukang masak. Semua jadi tukang masak. Kita punya giliran masing-masing, punya jadwal masing-masing untuk memasak, dan sambil kita mengurangi beban logistik yang akan kita bawa. Jadi ganti-gantian. Nah, kebetulan hari ini saya jadi tukang masak dan rencana saya akan coba masak daging landak. Nah, ini daging landak tadi pagi kita dapat
apa namanya itu pasang jerat di sana. Kemarin yang jerat yang kita pasang itu kebetulan dapat landak. Ini Ini adalah daging landak, teman-teman. Landak ini terkena sama jerat yang kami pasang beberapa hari lalu. Sebenarnya, saya sendiri jarang memakan daging landak karena dia memiliki bau yang agak sedikit menyengat. Tapi, kali ini saya akan mencoba memasaknya dan akan memakannya. Nah, akhirnya daging landak sudah siap disantap. Tanpa pikir panjang, kami langsung gaskan. Awalnya sedikit, lama-lama nambah dan nambah terus sampai daging landaknya habis. Daging landak itu Habis. Mantap. Jarak beberapa jam kami habis makan daging landak. Tiba-tiba satu persatu teman kami muntah dan pusing, sehingga teman-teman saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sepertinya mereka mabuk dengan daging landak. Dan saya sendiri pun agak sedikit mual, tapi tidak sampai muntah. Oke, sahabat petualang. Ini merupakan kesekian kalinya kami dan teman-teman mabuk sama daging landak. Saya tidak tahu pengaruh apa sehingga kita bisa mabuk, mual, bahkan sampai ada teman kita yang sampai muntah dan meriang-meriang. Jadi selama saya di hutan sudah beberapa kali kita alami seperti ini, dan kami pun masih bingung penyebabnya seperti apa atau diakibatkan oleh apa. Jadi buat teman-teman yang tahu atau memiliki solusi supaya jika kita menemukan landak atau kita menyayur landak, supaya kita tidak pusing atau mabuk, tolong dikasih tahu atau dikasih solusinya. Kalau bisa tulis di kolom komentar supaya kami bisa melakukannya, dan jika mengkonsumsi daging landak tidak mabuk lagi. Nah, seperti ini. Ini kami dapat kemarin hasil pasang jerat yang kemarin itu. Tapi tadi pagi saya masak, dan setelah selesai sarapan beberapa teman langsung merasakan gejala mual sehingga muntah, dan bahkan ada beberapa teman kita yang belum sadarkan diri sampai sekarang. Jadi itulah bisa dibilang daging landak ini bisa membahayakan kami para pencari kayu garu. Nah, buat teman-teman yang tahu obatnya atau kenapa landak itu bisa mengakibatkan mabuk, tolong dijelaskan atau kasih tahu kami, tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa selalu waspada seandainya jenis landak ini tidak boleh dimakan, atau ada beberapa jenis landak yang memang tidak boleh dimakan. Oke, terima kasih. Saya tunggu penjelasannya dari teman-teman yang cukup berpengalaman tentang dunia perlandakan. Oke, terima kasih.